Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Febrianti dengan NIM 250142119 dari Prodi Pendidikan Seni Musik. Saya ingin mengerjakan tugas perbaikan kuis 1 dan saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar manajemen pendidikan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan dan egre, yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajere yang bermakna menangani sesuatu dan mengatur, dan juga membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Lalu yang kedua, saya akan memberikan pengertian mengenai pengertian pendidikan. Tadi kan jadi kan ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai manajemen, lalu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semiotik berasal dari bahasa Yunani pedagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang layan atau bujang dalam zaman Yunani. Lalu yang ketiga ada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi serta korespondensi, kontrol perlengkapan, dan menjaga sekolah dan sebagaimana menurutnya. Lalu ada beberapa unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada material atau barang, yang ketiga ada machine atau mesin, yang keempat ada money atau uang, yang kelima ada metode, yang keenam ada market atau pasar, yang ketujuh ada waktu. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai manusia. Manusia berperan sebagai non-power dalam organisasi atau perusahaan. Diperlakukannya untuk pemimpin atau menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan konsultasi lembaga. Lalu yang kedua, ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Lalu yang ketiga ada mesin. Mesin ini merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern ataupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Lalu yang keempat ada money atau uang. Uang itu terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap seperti berupa tanah, gedung, ataupun bangunan. Lalu yang kedua modal kerja berupa kas atau piutang. Lalu yang kelima ada metode. Metode ini adalah pemilihan atau penggunaan yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inflasi dan pemborosan. Lalu yang keenam ada market atau pasar. Ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadi interaksi antara pendidik dan pengajar, dan pendidik dan peserta didik maksud saya, maupun yang ada di dalam lingkungan tersebut. Lalu ada waktu. Waktu merupakan yang dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi dari suatu lembaga secara efektif dan efisien. Oke, baik.
Lalu ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen kurikulum, lalu yang kedua ada manajemen personalia, lalu yang ketiga ada manajemen peserta didik, yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, lalu yang kelima ada manajemen keuangan, yang keenam ada manajemen administrasi, yang ketujuh ada manajemen humas, lalu yang ke-8 ada manajemen layanan khusus. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Manajemen ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Lalu tadi yang kedua yang sudah saya sebutkan ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerja yang mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya alam yang ada, sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga, ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik dari masuk sampai mereka lulus sekolah. Lalu yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana ini merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana yang ada dalam lingkungan sekolah. Lalu yang kelima ada manajemen keuangan dan manajemen administrasi. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengolahan dana secara transparan. Lalu manajemen administrasi adalah perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai atau kemampuan melihat masa depan. Lalu yang ketujuh ada manajemen humas, merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedur instansi. Lalu yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus ini adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.